Nggak tahu bahwasanya maksiat itu yang dikatakan dan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Sudah jelaskan. Apapun terjadi pada kalian itu karena ulah kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini secara kompleks maupun secara individu, secara keluarga. Kenapa itu semua terjadi? Karena apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu maka kita katakan bahwasanya kalau bukan karena nikmat Allah, tidak mungkin kita akan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa sekarang ini. Karena belajar ilmu agama sesuai dengan tema yang kita ajarkan dan kita paparkan, kita jelaskan pada pagi hari ini, merupakan suatu kunci sukses kita meraih segala macam kesuksesan dunia maupun akhirat. Sampai-sampai imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardhah, beliau katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia saja, maka hendaknya dia itu cari dengan cara mencari ilmu. Ilmu dimasukkan ilmu agama, bukan ilmu semua ilmu. Begitu pula barang siapa yang ingin sukses di akhiratnya, hendaknya dia mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dalam keduanya juga harus dengan mencari ilmu. Kenapa demikian? Apa kaitannya? Karena semua harapan daripada manusia hampir dikatakan sama. Setiap orang di antara kita pasti ingin hidupnya itu sukses, ingin hidupnya sehat, ingin hidupnya tercapai cita-citanya, ingin semuanya itu sugih, tajir, banjir, uangnya banyak, melimpah, mau ingin sesuatu apa saja bisa terlaksana, ingin mempunyai keluarga yang menyenangkan, ingin hidupnya semuanya bahagia, semuanya sama. Kita yang muslim maupun yang non muslim sama juga. Pertanyaannya adalah, yang memberikan semua harapan kita dan mencapaikan semua cita-cita kita itu siapa? Jawabannya adalah Allah. Di sini harus kita fahami benar-benar rangkaian dan kaitan daripada apa yang kita harapkan dengan apa yang diperintahkan. Sehingga tatkala kita semuanya tahu bahwasanya Allah SWT yang memberikan semua harapan kita, yang merealisasikan, yang mencapaikan semua cita-cita kita, maka bagaimana mungkin Allah akan memberikannya kepada kita, padahal semuanya di tangannya, kemudian kita tidak menjalankan perintahnya. Sementara kita hidup di dunia dengan keinginannya dan kehendaknya, bukan dengan keinginan kita dan kehendak kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, dan cukup kalau semua tidak ada lagi hadis yang terkait dengan kemuliaan dan keutamaan ilmu agama ini yang kita pelajari sekarang ini, kecuali hadis ini cukup, di mana Nabi SAW bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala hidupnya itu enak, hidupnya itu nyaman, hidupnya itu bahagia, hidupnya itu sejahtera, hidupnya itu aman, sentosa, maka Allah lintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Sekarang masih kita buktikan bersama-sama untuk kita mencuci otak kita yang selama ini mungkin banyak dikotori oleh musuh-musuh kita bersama, yaitu setan, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang namanya setan itu selalu mewanti-wanti kalian, menakut-nakuti kalian dengan perkara takut miskin di masa depan. Ini yang menjadi sebab utama kemudian banyak di antara kita yang jauh daripada sebab-sebab taufik dan hidayah. Kalau kita mau bertanya di manakah sebab-sebab taufik dan hidayah, yang paling besar ya di majelis taklim. Nah, oleh karena itu maka di sini Nabi SAW mengatakan sebab-sebab kemuliaan, sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesejahteraan, sebab-sebab keamanan itu adalah ilmu agama. Apa kaitannya? Begini. Satu, logikanya.
Kita punya atasan, kita sebagai bawahan. Atasan kita memerintahkan kepada kita dengan beberapa perintah dan aturan. Sementara kita tidak mentaati aturan dan juga perintahnya itu. Selalu kita membangkang, selalu kita melawan. Kemudian kita juga tidak mentaati aturannya. Kira-kira kalau seumpama kita itu minta supaya dinaikkan gaji kita atau naik jabatan kita, dikasih apa tidak? Itu logika kita. Semuanya di tangan Allah. Orang bahagia, orang kaya, orang sehat, orang sejahtera, aman, sentosa, semua di tangan Allah, bukan di tangan kita. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk selalu kita itu membaca zikir yang berbunyi la haula wa la quwata illa billah. Nggak ada usaha, nggak ada upaya. Walaupun ternyata ketika seorang itu diberikan kekayaan itu layadgha, membuat orang itu jadi jauh daripada jalan yang benar sampai dia itu berada di dalam kesesatan. Itu yang paling bisa menyesatkan orang itu adalah harta benda dunia. Nah, sehingga dalam satu keluarga itu ada yang kaya, ada yang biasa, ada yang miskin. Allah yang berkehendak itu semuanya karena Allah lebih tahu ini pantasnya begini, ini pantasnya begitu dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita sok tahu atau sampai minteri Allah SWT. Allah lebih tahu. Banyak di antara kita seperti itu. Jadi seakan-akan kenapa kok dia? Kok bukan saya? Padahal Allah Ta'ala lebih tahu. Satu contoh, suatu waktu pernah ketika Sayyidina Abdullah, ayah daripada Nabi kita Muhammad SAW, meninggal dunia di saat Nabi SAW itu berada di dalam perut atau rahim daripada Sayyidatuna Aminah, masih berusia 3 bulan meninggal. Berteriak itu malaikat di atas sana. Sehingga mereka katakan, ya Rabb, ini kekasihmu. Ini manusia yang paling kau cintai. Tapi engkau ambil orang tuanya, ayahnya. Sehingga dia itu akan lahir dalam keadaan tidak melihat ayahnya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la. Aku lebih tahu. Allah itu zat yang maha profesional. Kapan kita itu harus sehat, kapan kita harus sakit, kapan kita harus kaya, kapan kita harus tidak punya. Itu Allah Ta'ala lebih tahu. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, maka kita harus tahu kalau Allah Ta'ala zat yang maha profesional, berarti semua syariat yang diajarkan olehnya melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW itu membawa kebaikan kepada kita semuanya. Apa sih hikmah daripada syariat ini? Hikmah kita sholat, hikmah kita puasa, hikmah kita zakat, hikmah semua daripada yang diperintahkan oleh Nabi dan yang dilarang oleh Nabi, tujuannya adalah supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam suatu permasalahan atau suatu keadaan yang kita tidak senang dalam keadaan itu. Nah, sehingga apa? Logika kedua, semua instansi, semua lembaga, semua ormas, dan semua organisasi, semua kelembagaan dan sebagainya, itu kan semua ada aturannya. Siapa yang bikin aturan? Ya lembaga itu, ya instansi itu. Untuk apa? Untuk supaya misi dan visi daripada lembaga itu, instansi itu tercapai dan tetap terjaga, ya kan? Kepolisian mempunyai aturan-aturan lalu lintas, sehingga kalau kita langgar aturan lalu lintas itu kita akan ditilang. Semuanya itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita sendiri, supaya jangan sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, sehingga maka dengan dasar itulah maka Allah Ta'ala itu melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu. Yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu membahayakan kita. Karena apa? Allah yang memberikan konsekuensinya. Allah. Yang diperintahkan Allah Ta'ala itu kebaikan kita. Kalau kita laksanakan, kita akan menjadi orang baik. Karena apa? Allah yang menjamin itu. Allah yang menjanjikan itu. Dan janji Allah tidak mungkin akan dilanggarnya. Oleh karenanya, ambil satu contoh, gambaran yang nyata, yang terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika pertama kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sangat menyeramkan, besar badannya dan sebagainya. Sehingga begitu melihat malaikat Jibril dengan besarnya badannya dan sebagainya, takut. Timbul rasa takut.
sehingga dia cepat-cepat keluar, keringat dingin itu keluar dari wajah Nabi. Kemudian pulang ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah, kemudian beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, dasiruni, selimuti aku. Dari saking merasa kedinginan, karena ketika seorang itu takut dia merasa kedinginan. Sehingga ketika itu diceritakan apa yang terjadi, sehingga Nabi SAW terus keluar keringat dingin. Sayyidatuna Khadijah sebagai seorang pendamping yang sangat luar biasa, yang harusnya menjadi contoh dan idola bagi setiap wanita yang ada. Beliau mengatakan, jangan khawatir. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kallah wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Jangan khawatir ya Rasul. Muhammad pada waktu itu belum diangkat menjadi sebagai Rasul. Jangan khawatir, engkau adalah seorang yang silaturahmi. Engkau adalah seorang yang membantu orang yang tidak mampu. Engkau seorang yang selalu mencarikan sesuatu yang dibutuhkan oleh sesama. Engkau selalu memuliakan para tetamu, dan engkau selalu berada di dalam keadaan-keadaan yang baik. Kenapa Sayyidatuna Khadijah itu mengatakan demikian? Selama kita itu berada dalam kebaikan, jangan pernah takut kita itu berada di dalam keburukan. Selama kita sholat 5 waktu, selama kita puasa bulan Ramadan, selama kita birrul walidain, selama kita menghormati tetangga, selama tidak ada kezaliman yang kita lakukan, selama kita tidak melakukan transaksi riba dan sebagainya, jangan khawatir, tidak akan terjadi sesuatu yang akan menjadikan kita itu berada di dalam keburukan, tidak ada. Itu maksudnya. Sehingga Nabi SAW memberikan kita semuanya senjata untuk hidup di dunia. Kalau kita berpegang teguh dengan senjata itu, maka kita hidup dalam keadaan seperti raja, dimanapun ada. Apa itu senjata yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya? Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah. Dimanapun kamu berada, bertakwa. Kalau sudah kita bertakwa, apa artinya takwa? Melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau sudah kita terapkan itu, pastikan kita tidak pernah ada salah kepada Allah Ta'ala, tidak ada salah kepada manusia yang terkait dengan larangan Allah SWT, terkait dengan sesama kita. Jangan khawatir, gak akan terjadi sesuatu. Kalaupun terjadi sesuatu, kita akan menikmatinya. Karena kita hidup di dunia pasti dicoba. Dicoba dengan keluarga, dicoba dengan finansial, dicoba dengan kesehatan, itu pasti. Tapi kalau kita selama tidak ada salah kepada Allah, tidak menentang kepada Allah, kita seorang yang bertakwa kepada Allah, jangan khawatir. Yang terjadi pada kita yang tidak enak pun dipandang oleh manusia, itu terasa enak, terasa nyaman. Seperti yang saya selalu contohkan, lihat bagaimana ada seorang wali min auliyaillah yang dia itu dilahirkan dalam keadaan buntung tangan dan kakinya, buta kedua matanya, kemudian ditambah lagi dia itu kena penyakit ayan, sedikit dia pingsan, ditambah lagi dia itu kena penyakit gudis, yang dikatakan katanya apa, gudisnya itu hampir itu ada ulatnya di situ, sehingga gatalnya bagaimana luar biasa. Masalahnya mau garuk dengan apa, dia nggak punya tangan. Tapi subhanallah, dalam keadaan yang sangat sengsara luar biasa di dalam pandangan mata kita, sempat-sempatnya orang seperti itu dia berkata begini, Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahum bihi wa faddalani ala katsirin min khalqika tafdila. Segala puji bagimu ya Allah. Doa Nabi yang diajarkan kepada umatnya, kalau kita melihat seseorang yang terkena ujian di dalam badannya, ataupun di dalam pikirannya, ataupun di dalam agamanya, untuk kita baca doa ini. Kalau kita baca doa ini, diantara hikmahnya adalah seumur hidup kita tidak akan mengidap seperti yang diidap oleh orang tersebut. Kok bisa-bisanya seorang yang kita lihat sengsaranya sangat luar biasa ini, kok dia itu membaca doa itu? Sehingga ketika ada seorang wali yang lainnya mendengar sendiri ucapannya, dia merasa heran. Kemudian apa? Dipangkunya. Karena pada saat itu dalam keadaan pingsan. Begitu dia itu siuman, berada dalam pangkuan seseorang, maka dia mengatakan, ya fuduli, wahai orang yang kepo, apa yang kau ingin ketahui daripada diriku? Apa katanya dia? Enggak, aku heran. Aku melihat semuanya itu ada dalam diri kamu daripada kesengsaraan. Tapi sempat-sempatnya kamu baca doa ini. Padahal doa ini kan disebutkan dan disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat ada seorang yang terkena cobaan dalam badannya,
akalnya, ataupun agamanya. Sehingga dia itu selama seumur hidupnya tidak akan mengalaminya. Tapi kenapa engkau baca doa itu? Apa yang ada pada dirimu? Nggak ada yang baik, semuanya jelek. Apa jawaban dia? Walaupun seperti yang kamu katakan, semua dalam keadaanku itu jelek, tapi alhamdulillah aku mendapatkan nikmat yang tidak didapatkan oleh banyak orang-orang itu. Walaupun mereka itu sempurna. Apa itu? Dua kenikmatan yang aku dapatkan pada Allah yang mereka tidak dapatkan. Aku masih mempunyai hati yang selalu bertafakur, dan aku masih mempunyai lidah yang selalu berzikir pada Allah. Dia menikmatinya. Dia menikmatinya. Nah, ini salah satu contoh. Kenapa dia bisa begini? Karena dia tahu. Dia belajar. Mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak sadar ibanya, rasa kasih sayangnya kepada anak itu cuma sekedar rasa kasih sayang, tapi tidak ingin diterapkan kepada mereka, tidak ingin dijelaskan kepada mereka bagaimana dia itu supaya tidak senasib seperti kita. Tidak ada seorang muda dari kita kecuali pasti diuji, dicoba. Ada yang diuji dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan finansialnya, dengan anaknya, dengan apa tetangganya, dengan kerabatnya, dengan sosialnya dan sebagainya. Sehingga kalau seumpama kita itu hadir majelis taklim seperti ini, oh sabar, karena yang menentukan semuanya Allah. Semua cobaan yang kita rasakan sekarang ini dan sampai kapanpun, tujuannya Allah Ta'ala itu mengadakan cobaan itu untuk kita, salah satu daripada tiga. Nggak ada yang keempat, tiga. Satu, kita ingin dihapuskan dosanya. Ada yang nggak mau dihapus dosanya? Ada. Semua pengen dihapus dosanya? Yang kedua, Allah mengangkat derajatnya. Ada yang mau diangkat derajatnya? Mau semuanya. Yang ketiga, Allah akan memberikan pahalanya yang banyak. Salah satu daripada tiga, nggak ada yang empat, nggak ada. Nggak ada Allah ingin menyengsarakan kita. Nggak ada. Semuanya itu keinginan Allah dengan cobaan-cobaan yang ada pada kita. Apa cobaan? Yang kita itu berat menjalankannya. Yang nafsu kita itu berat untuk menghadapinya, mengalaminya. Itu namanya cobaan Allah Ta'ala. Dan cobaan itu selalu ada. Masalahnya, adanya cobaan kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap saat, setiap waktu cobaan daripada Allah. Kita dicoba ketika kita mampu. Kita dicoba ketika kita tidak mampu. Kita dicoba ketika kita sehat. Kita dicoba juga ketika kita tidak sehat. Kita coba ketika kita sempit waktunya. Kita dicoba juga ketika kita luang waktunya. Semua itu cobaan daripada Allah Ta'ala. Untuk kita itu bersyukur atau tidak, sabar atau tidak. Sehingga kalau kita tahu, sekarang kita tahu, oh cobaan begitu, Beb. Sehingga ketika kita tertimpa cobaan, kita langsung ingat dengan kata-kata, oh Ustaz itu mengatakan begini. Tenang kita menjalaninya. Tapi anak kita, yang mereka tidak paham sama sekali, nggak pernah belajar sama sekali, apalagi terus dia itu bermaksiat dan sebagainya, nggak tahu bahwasanya maksiat itu yang dikatakan dan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Sudah jelaskan, apapun terjadi pada kalian itu karena ulah kalian. Doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Tampak kerusakan di muka bumi ini secara kompleks maupun secara individu, secara keluarga. Kenapa itu semua terjadi? Karena apa yang kalian lakukan. Kalau seumpama anak kita tidak tahu, terus bermaksiat dan bermaksiat, apa senang hidupnya? Gak bakal senang hidupnya. Makanya dikatakan tema ini, cari ilmu agama supaya kita tidak sengsara hidup di dunia. Semua kesengsaraan itu terkait dengan ini. Kenapa? Karena hidup kita itu ada aturannya. Siapa yang buat aturan? Yang membuat kehidupan. Siapa yang membuat kehidupan? Allah SWT. Sehingga dengan mudahnya Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, la yuhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan kamu. Allah tidak akan merendahkan kamu. Allah tidak akan meletakkan kamu di dalam sebuah keadaan yang kamu tidak suka. Kenapa? Karena engkau adalah seorang yang bersilaturahmi, engkau yang selalu menolong orang yang tidak mampu, engkau selalu menghormat tamu dan sebagainya. Itu. Kenapa? Selama kita dalam kebaikan, tidak akan terjadi apa-apa kepada kita. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, maka pengetahuan yang semacam ini, kalau kita tidak pelajari, bagaimana kita akan mengerti? Sahabat-sahabat Nabi itu, mereka itu beriman dan bertakwa, itu karena mereka itu dibina keimanan dan ketakwaannya. Sementara kita beranggapan dan mempunyai asumsi bahwasanya yang namanya keimanan itu ada yang didapatkan dengan cara otodidak. Mana ada? Nggak mungkin. Sama seperti ini. Contohnya, sekarang ini kalau saya bertanya, Bu, sekarang ini pagi apa siang?
Pagi apa siang? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Kenapa? Dia pasti. Nah, jadi kepastian itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan itu keimanan. Jadi kita nggak bakal berada dalam kehidupan seperti yang diinginkan setiap manusia. Begitu pula seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, kecuali kalau kita itu beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah seseorang yang berkeyakinan. Keyakinan itu nggak mungkin ada kecuali setelah dia mengetahui. Seperti sekarang ini, kita berada di dalam satu ruangan tertutup, nggak ada jam, nggak ada HP. Kemudian kita ditanya, sekarang pagi, siang, malam. Bingung dia. Sekarang pagi apa, siang, apa malam? Kita nggak tahu. Kecuali buka dulu jendelanya, buka keluar dulu kamarnya, baru dia tahu, oh sekarang ada siang, kelihatan ada mau matahari ini, ada sinar matahari, berarti siang, atau pagi, atau sore, bisa kelihatan. Nggak mungkin malam, nggak mungkin. Kenapa? Dia tahu. Nah, begitu pula orang beriman itu adalah orang yang mempunyai keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, al-iman huwal yakinu kulluh. Al-iman, iman itu apa? Iman itu ada keyakinan. Jadi kalau kita nggak yakin, nggak iman. Kalau kita yakin, kita akan menjadi orang beriman. Mencari keyakinan itu memerlukan kepada ilmu. Mencari keyakinan itu memerlukan kepada ilmu. Sehingga apa? Dengan ilmu itu pula, akhirnya kita itu merasa yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak ada kehendak yang tidak baik kepada kita. Semuanya kehendaknya itu baik. Yakin kita. Sehingga kalau terjadi sesuatu, kita sudah biasa menjalaninya. Itu yang kita cari. Makanya Allah SWT firman dalam Al-Quran, dan tidak mungkin luput daripada apa yang direncanakan Allah Ta'ala seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya, dengarkan baik-baik, siapa saja yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Dalam keadaan nggak enak, nyaman. Dalam keadaan susah, nyaman. Dalam keadaan fakir, nyaman. Apalagi dalam keadaan kaya, lebih nyaman. Itu orang beriman. Tapi banyak di antara kita yang salah paham. Disangkanya iman itu adalah cukup kita bersyahadat, iman. Cukup kita pakai pakaian takwa, oh berarti bertakwa. Makanya baju takwa namanya baju takwa. Cukup kita namanya mukmin, berarti mukmin. Mukmin itu adalah pencapaian. Gak mungkin seorang itu akan menjadi seorang mukmin kecuali setelah ada pembinaan. Pembinaan itu dengan cara bagaimana? Dengan pengetahuan. Baru kita itu akan beriman. Di sini pentingnya, lebih penting daripada kita makan, lebih penting daripada kita mencari rumah, lebih penting. Kenapa? Semuanya itu sarana-sarana yang Allah ciptakan, fasilitas yang Allah ciptakan itu ada aturannya. Kalau kita melanggar aturannya, bagaimana kita akan mencapai sesuatu yang kita inginkan? Gak mungkin. Nah, oleh karena itu maka di sini saya pastikan, sampaikan, dan ini merupakan sebuah kampanye daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kampanye, ayo kita kampanyekan seruan Nabi. Apa itu? Nggak bakalan bahagia kita sendiri, ya, ataupun anak keturunan kita, keluarga kita, kalau dia itu tidak tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Kalau nggak tersentuh dengan salah satu daripada 4M, pasti sengsara hidupnya. Sengsara hidupnya, nggak ada ilmu agama, nggak pasti sengsara. Dari mana dia akan mendapatkan kebahagiaan? Bahagia dari Allah, kesuksesan dari Allah, uang yang ada melimpah banyak malah membebaninya. Jadi jangan sangka bahwasanya yang namanya kekayaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tidak, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu rasa yang Allah berikan pada siapa saja. Nggak harus kaya. Untuk orang bahagia itu nggak harus kaya. Nah, jadi apa itu 4M? Yang pertama mondok. M yang pertama mondok. Nah, coba lihat, jadi pakai logika kita, lihat bagaimana perbedaannya antara anak santri sama yang bukan santri. Beda, akhlaknya baik, memperlakukan kedua orang tuanya sudah baik. Kenapa? Dididik oleh Nabi. Bahkan kalau kita mau bertanya, Beb, konsep pendidikan yang terbaik di Indonesia ini apa? Saya katakan konsep pondok pesantren. Kenapa? Konsep itu sekarang digunakan oleh orang-orang Eropa dan orang-orang di Amerika sana. Secara tidak sadar kita, ternyata mereka itu mencari tahu kenapa sih Indonesia itu begitu utuh. Padahal dari semenjak sebelum kemerdekaan itu mereka itu sudah mencanangkan Indonesia akan menjadi 200 negara lebih. Terpecah-pecah, terbelah-belah. Tapi subhanallah sampai sekarang cuma satu yang lepas daripada kita.
Kenapa ini terjadi? Akhirnya diteliti sama mereka. Ternyata apa? Karena masih ada pondok pesantren. Ini yang masih mengakar. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Alhamdulillah kami sudah berkeliling di negara Asia Tenggara maupun yang lainnya. Nggak ada seperti negara Indonesia, nggak ada. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena satu-satunya negara yang ada pondok pesantrennya di sini, di Indonesia. Orang sudah masuk pondok, imannya itu kuat. Insya Allah seperti itu. Jangan kita bicarakan oknum, karena setiap suatu ormas, suatu golongan manusia itu pasti ada oknumnya, itu pasti. Kenapa? Setan itu nggak bakal berhenti, terus akan menyerang. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena masih ada pondok ini, sebar. Selama masih ada pondok, selama itu pula NKRI tetap bersatu. Yang menjaga NKRI kita itu adalah pondok pesantren. Sehingga apa? Kemudian mereka teliti pondok pesantren seperti apa. Ternyata di situ bukan cuma teori yang diajarkan, tapi sekaligus prakteknya. Diawasi oleh kiainya, diawasi oleh ustadznya. Sehingga apa? Mereka tahu sholat jamaah itu sunnah, langsung diterapkan. Sholat jamaah, tahajud itu sunnah, langsung diterapkan. Tahajud, nggak boleh berbicara kotor, langsung diterapkan. Sehingga kalau ada bicara kotor, langsung disanksi dan sebagainya. Semuanya itu praktek langsung. Jadi bukan cuma teori saja diajarkan, tapi teori dan praktek. Itulah kemudian yang diadopsi oleh mereka, sehingga kemudian mereka menerapkan suatu pendidikan, konsep pendidikan yang dinamakan boarding school. Itu diambil dari sini, di Indonesia. Beda, coba lihat. Wali santri yang punya anak belajar di pondok pesantren sama yang punya anak bukan di pondok pesantren, beda. Kenapa? Mereka itu dididik dengan pendidikan Nabi, dengan konsep pendidikan terbaik. Itu yang pertama. Nggak bisa mondok, saya nggak bisa pisah sama anak-anak, beb. Ya udah, pakai yang kedua. Apa itu? Madin, madrasah diniyah. Silahkan pagi-pagi masukkan pendidikan formal, silahkan. Tapi nanti siang hari masukkan pendidikan madrasah diniyah. Alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan diwajibkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita termasuk yang selamat. Nggak bisa yang kedua, sudah, jangan lepas daripada yang ketiga. Apa yang ketiga? Mengaji kepada guru ngaji. Biarkan kita datang kepada guru ngaji sore hari itu, biarkan ngaji, diajarkan bukan cuma ngaji, tapi artinya Al-Quran apa, tafsirnya Al-Quran apa, kewajibannya apa, yang dilarang apa. Nggak bisa juga yang tiga, sudah. Tapi jangan tinggalkan yang keempat ini. Apa yang keempat? Majelis taklim seperti sekarang ini. Dari majelis taklim ini alhamdulillah kemarin kami mendengarkan suatu kabar yang sangat menggembirakan. Di mana dia berkata, Beb, terima kasih Beb, dengan adanya Al-Bushra ini, ada salah satu daripada jamaah Al-Bushra ini yang hadir, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepadanya, menjaga hidayah yang diterimanya daripada Allah Ta'ala, di mana dia itu nggak pernah sholat dulu. Begitu hadir majelis Al-Bushra, alhamdulillah dia itu sholat 5 waktu, dan alhamdulillah sampai sekarang dia tidak pernah meninggalkan sholat, namanya majelis taklim ini. Ini satu contoh, alhamdulillah, jadi sebab kebaikan. Ini yang semuanya berkat apa? Berkat majelis taklim. Kalau nggak ada majelis taklim bagaimana? Oleh karenanya siapapun yang memfasilitasi, di sedikit-sedikit kita itu ayo bantu. Kita bantu fasilitas majelis taklim. Kenapa? Ini berarti upaya kita untuk menyampaikan keinginannya Nabi. Di mana Nabi SAW berkeinginan daripada kita semuanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Siapapun bisa, ajak tetangga kita, ajak kerabat kita, walaupun mereka seumpama yakin kalau kita itu mengajaknya tidak akan mengikutinya, terserah, yang penting kita sampaikan. Kenapa? Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Saya selalu katakan kepada antum semuanya, bagaimana cara menasihati orang supaya berhasil, seperti bagaimana cara berdakwah supaya berhasil. Resepnya ada 3, ya. Itu yang diajarkan saya punya abah Bapak Sampal. Yang pertama, sebelum kita memberikan mauidhah, kita pandang semuanya, pandang. Dari ujung sampai ujung kita pandang semuanya. Untuk apa? Untuk memastikan kita ini adalah paling hina di sini, paling banyak dosanya, paling mengharap rahmatnya. Sudah, pastikan itu. Udah, pandang lagi yang kedua, dari ujung sampai ke ujung, lihat semuanya. Untuk apa? Untuk supaya dia itu terlintas hatinya, supaya dia mengatakan bahwasanya mungkin berkat saya memberikan nasihat, saya memberikan dakwah ini, menjadi sebab akhirnya dosa saya yang banyak itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pahala diberikan pada saya diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan menjadi jariah buat orang tua saya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, lihat lagi dari ujung ke ujung,
Seraya meminta pada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah berikan mereka semuanya hidayah. Jadi semua minallah wa ilallah fillah. Kita ini mau mereka. Apa yang saya sampaikan itu, kenapa saya selalu membaca muqaddimah itu yang sama? Karena memang saya nggak punya ilmunya, saya nggak hafal yang lainnya. Ya itu sudah yang saya hafal. Lalu kenapa saya membaca ayat subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana? Saya nggak punya ilmu, yang punya ilmu Allah. Yang memberikan hidayah Allah. Sehingga saya masih teringat bagaimana saya punya abah berkata begini pada saya. Jauh sebelum saya belajar ilmu, sebelum saya menghafal dan sebagainya, beliau katakan pada saya, di saat saya naik becak bersama beliau katakan begini, Segaf, nanti kalau kamu jadi ahli pidato, ngetop, disenangi oleh banyak masyarakat, ingat ya, itu semuanya karena kamu dimanja dengan kebaikan oleh Allah. Bukan karena kamu, bukan. Mungkin berkat doanya orang tua kamu, mungkin berkat doanya guru-guru kamu, mungkin berkat amal kebaikan kamu yang kamu diterima, akhirnya Allah Ta'ala berikan ganjar seperti itu, mengganjarnya seperti itu. Kenapa? Coba Abi mau tanya kepada kamu, pikirkan baik-baik, kemudian terapkan dalam diri kamu. Baik Bi, yang memberikan kamu itu ilmu sehingga kamu bisa berbicara itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan kamu kemahiran sehingga kamu itu bisa mempermainkan kata-kata di dalam penyampaian kamu itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kamu sehingga kamu sehat, ada nikmat luang sehingga kamu bisa memberikan mauidhah kamu itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan lintasan taufik dan hidayah sehingga mau masyarakat duduk di depan saya, mau hadir majelis ini, itu siapa? Saya jawab Allah. Yang memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu kemudian menerima dengan baik, mencernanya dengan baik sehingga mereka berubah, itu siapa? Saya jawab Allah. Lalu kemudian saya punya abah berkata begini, lalu kontribusi kamu itu apa? Nggak ada. Kita ini dalam kehidupan ini take and give. Berkatnya antum saya dapat pahala, mungkin berkat saya antum dapat pengetahuan. Begitulah kehidupan. Jadi jangan sampai kita pernah, oh karena saya, berkat saya, nggak ada semuanya. Yang terjadi kepada kita semuanya, yang membantu semuanya, panitia yang membantu dan sebagainya, semuanya itu Allah berkehendak. Allah melintasi kebaikan dalam dirinya sehingga mau membantu. Nah, ini yang kita cari kepada Allah Ta'ala. Tujuannya adalah supaya semuanya dapat ridhonya Allah. Semuanya dapat ridhonya Allah dan semuanya dapat ridhonya Allah. Sampai keturunan kita semuanya dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, nikmat hidup di dunia. Tinggal kita menunggu apa kata saya punya abah. Dia bilang orang seperti kita ini, para dai, para ustadz dan sebagainya, mereka yang melaksanakan dan menerapkan syariah ini sabar. Itu maksudnya Nabi SAW mengatakan, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni ala haud. Sabarlah dengan apa yang aku perintahkan, dengan apa yang aku larang, sabar melaksanakan itu semuanya. Sabar ya, sabar. Sampai aku tunggu kalian nanti di telaga Al-Kautsarku nanti, kata Muhammad. Jadi memang berat. Tapi kata saya punya abah, nanti begitu kita meninggal, itu awal kenikmatan yang kita rasakan. Nikmat di alam barzah, nikmat nanti di mahsyar, nikmat selamanya di akhirat. Itu yang kita cari. Biarkan kita itu sabar seperti ini, sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi ujian. Nah, tapi nggak mungkin kita sabar kecuali dengan pengetahuan, tahu ilmunya, bagaimana caranya. Nah, semoga kita termasuk yang sadar dan termasuk yang mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala sehingga kita mau untuk meletakkan anak kita dalam posisi yang tidak jauh daripada salah satu daripada 4M ini. Kalau dia tidak tersentuh dengan 4M, dari mana dia akan mendapatkan hidayah? Dari mana dia itu tahu jalannya? Kalau dia itu bermaksiat, bagaimana dia cara bertaubat? Dia nggak tahu caranya, bagaimana dia akan tersentuh? Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita proklamirkan, ajak semua keluarga untuk hadir majelis apa saja, bukan majelis ini saja. Ada majelisnya Habib Ahmad Segaf, ada majelis Aswaja, ada majelis macam-macam. Kita ajak semuanya untuk hadir majelis. Semua majelisnya Rasulullah, semuanya kita berjuang. Semuanya kita ingin berada dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita ingin diridhoi oleh Allah Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama, supaya kita ini termasuk yang bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.